gurunya berjalan, muridnya itu minggir. Ini persis dengan sekarang apa yang diistilahkan oleh mereka yang nggak ngerti thoriqoh, ilmu pendidikan dan ilmu pesantren sebagai istilah feodalis. Syekh Junaid melihat itu, kemudian tanya, ya Abul Hafs, adabta ashabaka adabal muluk? Wahai Abul Hafs, apakah kamu mendidik atau mengajarkan murid-murid kamu itu beretika sebagaimana etikanya para rakyat kepada raja-rajanya? Bil adabi, dengan sebab etika, yufhamul ilmu, ilmu itu bisa difahamin. Dan ini tentunya tidak akan nyambung dengan teori pendidikan saat ini. Bagaimana orang akan bisa memahami ilmu hanya dengan etika? Dan ini secara terus menerus, secara turun temurun berjalan teori ini di dalam lingkungan pendidikan pesantren. Karena sejak dulu pesantren itu tidak bisa dilepaskan dengan thoriqoh dan etika serta adab thoriqoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita meneruskan pengajian kita di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sekilas tentang hakikat husnul istima'. Jadi ada as-sam'u, ada istima'un, ada husnul istima'. Seorang murid sejati kepada gurunya, dia bukan cuma mendengarkan, dia bukan cuma memperhatikan, tapi betul-betul mendengarkan dan memperhatikan zahiran wa batinan. Mendengarkan zahiran dan batinan di sini diistilahkan oleh pengarang kitabnya Syekh Al-Arabi dengan husnul istima'. Kita teruskan. Wa qala Yusuf bin Husain, dan Syekhul Allamah Yusuf bin Husain mengatakan kaitannya dengan etika dan adab itu, bil adabi yufhamul ilmu wa bil ilmi yasihul amalu wa bil amali tunalul hikmatu wa bil hikmati yuqamuz zuhdu wa biz zuhdi tutrakud dunya wa bitarkid dunya yurghabu fil akhirati wa birraghbah fil akhirah tunalur rahmatu indallahi ta'ala. Dawuhnya Syekh Yusuf bin Husain itu, bil adabi, dengan sebab etika, dengan sebab adab, yufhamul ilmu, ilmu itu bisa difahamin dengan etika. Dan ini tentunya tidak akan nyambung dengan teori pendidikan saat ini. Bagaimana orang akan bisa memahami ilmu hanya dengan etika. Dan ini secara terus menerus, secara turun temurun berjalan teori ini di dalam lingkungan pendidikan pesantren. Karena sejak dulu pesantren itu tidak bisa dilepaskan dengan thoriqoh dan etika serta adab thoriqoh.
Hanya baru-baru ini saja ada istilah pesantren yang modern, pesantren yang begini. Sejak dulu kalau kita lihat sejarah berdirinya pesantren, itu tidak bisa dilepas pengasuhnya, kaitannya sangat erat dengan pendidikan thariqah. Maka tidak heran kita banyak menyaksikan kiai-kiai, seorang alim yang bahkan ketika mondok dulu jarang ngaji, cuman takdim dan etikanya serta khidmatnya pada kiainya. Bil adabi yufhamul ilmu. Kita banyak mendengar kisah-kisah bagaimana seorang kiai yang menyuruh santrinya mungkin tidak pernah ikut ngaji, tapi cuma disuruh bersih-bersih saja, cuma disuruh berkhidmat, waktunya disuruh pulang, wis li, kon mulih. Wis mulango. Kira boboten. Sudah kamu selesai pondoknya, pulang sudah kamu. Padahal nggak pernah ngaji. Ini salah satunya. Bil adabi yufhamul ilmu. Wabil ilmi, dan dengan memiliki ilmu, yasihul amalu. Maka amaliyahnya, ibadahnya, semua laku yang dia lakukannya itu ketika sudah berdasarkan ilmu menjadi benar. Dalam hal ini dikatakan seorang yang alim itu jauh lebih baik daripada seorang yang ahli ibadah. Tentunya ahli ibadah tanpa ilmu. Ibadahnya seorang yang berilmu itu memiliki pondasi, standar, bahkan sanadnya tembus kepada Rasulullah, bukan asal-asalan. Ini wabil amali, dan dengan melakukan amalan dari ilmunya itu tunalul hikmatu, maka bisa diraih hikmah atau kebijaksanaan. Dalam hal ini mungkin ilmunya bermanfaat. Banyak orang yang alim berilmu tapi ilmunya tidak manfaat. Kalau bahasa mbak kita dulu, banyak yang alim tapi titik saya ngerteh. Istilah titik saya ngerteh. Banyak orang yang justru dengan ilmunya itu terjerumus. Kenapa? Karena tidak ada hikmah di dalam ilmunya itu. Dasarnya tidak lain dengan etika, dengan adab. Sekarang banyak sekali orang yang mencari ilmu, tujuannya dia sekolah, dia menempuh pendidikan tinggi, tidak lain cuman sekedar mengejar target duniawi. Kuliah S1, S2, S3 tidak lain cuman untuk gaya-gayaan. Apalagi maaf, di dalam dunia pendidikan modern ini, untuk penerapan etika, adab kepada sang guru itu sangat jauh sekali. Apalagi kalau kita melihat bagaimana sistem pendidikan barat, bagaimana sistem pendidikan di luar itu yang tidak berbasiskan Islam. Ini wabil hikmati, dan karena sudah memiliki hikmah di dalam ilmu dan amalannya itu, yuqamuz zuhdu, maka akan tertegakkan baginya az-zuhdu. Maksudnya tidak mengharapkan duniawi, tidak terlalu mencintai masalah duniawi. Dan ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berilmu, yang didapatkan ilmunya itu dengan cara yang benar, penuh etika dengan gurunya, dengan syekhnya, dengan kiainya, hingga tumbuhlah di dalam hatinya ruhul ikhlas. Ngajar, ya sudah ngajar. Bukan material yang menjadi target dari pengajarannya itu. Mendapatkan kenikmatan ketika ngajar itu. Orang yang sudah merasakan nikmatnya menuntut ilmu,
Termasuk mengajar itu menuntut ilmu. Saya katakan, saya mungkin ngaji di sini 1 jam. Tapi untuk mempersiapkan ngaji yang 1 jam itu, saya minimal harus mempersiapkan waktu 3 jam. Untuk telaah sendiri. Mendapatkan kenikmatan. Mendapatkan kenikmatan. Dan ini kenapa ulama-ulama terdahulu itu mereka sibuk dengan banyaknya karangan kitab-kitab, terus rata-rata semuanya mengarang kitab. Karena sudah mendapatkan nikmatnya thalabul ilmi. Prioritasnya tidak lain, bukan karena material, tapi lillahi ta'ala, merasakan nikmat. Karena Allah menyuruh Rasulullah, Rabbi zidni ilma. Padahal Rasulullah kurang tahu ilmu apa. Tapi Rasulullah selalu berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Tambahkanlah aku ilmu. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Itu. Wabitarkid dunia, dan dengan meninggalkan urusan duniawi, dengan tidak menjadikan duniawi itu sebagai tujuan utama, sebagai prioritas begitu, yurghabu fil akhirati, maka dia itu sudah bisa dijadikan orang yang harapannya itu adalah bukan duniawi tapi akhirat. Wa birraghbati fil akhirah tunalur rahmatu indallah, dan dengan hanya mengharapkan ukhrawi, akhirat, bukan duniawi, disitulah jalan mendapatkan ar-rahmah ar-rahimiyah. Ada rahmat Allah yang bersifat Rahman, ada rahmat Allah yang bersifat Rahim. Kalau rahmat Allah yang bersifat Rahman, semuanya mendapatkan. Tidak ada satupun hamba Allah yang tidak mendapatkan rahmat ini. Mau pelaku maksiat, mau orang jahat, mau dia yang tidak pernah beribadah, tidak sholat, bahkan kufur kepada Allah, bahkan syirik kepada Allah pun tetap mendapatkan rahmat Allah ar-Rahmaniyah. Tapi untuk rahmat Allah ar-Rahimiyah, sebagai rahmat khusus Allah, itu hanya diberikan oleh para kekasih Allah. Hanya diberikan kepada para hamba-hamba pilihan Allah atau kekasih Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Ini. Jadi dasarnya etika juga, adab juga. Fa'ulima min qawlihi bil adabi yufhamul ilmu. Maka bisa diketahui dari apa yang dinyatakan oleh Syekh Yusuf bin Husain, bahwa dengan beretika yufhamul ilmu, ilmu itu bisa difaham. Anna husnal istima'i, bahwasanya husnul istima' itu yuhsolu bikamalil adab. Orang itu bisa berlaku husnul istima' itu tidak lain dengan cara dia memiliki adab yang sempurna fidzohiri, baik di dohir atau secara dohir, wal batini, dan secara batin. Dia mendengarkan bukan cuman sekedar menunjukkan sikap mendengarkan secara dohir, tapi dia mendengarkan zahiran wa batinan. Dia mendengarkan bukan sekedar masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri, tapi langsung masuk menghujam ke hati. Ini husnul istima'. Fa amma kamalul adabi fil batin fayakunu bi ikhlasin niyah fil maksud ilal istima'. Nah, ini yang penting juga. Adapun etika yang sempurna, bisa beradab dengan mulia secara batin, itu fayakunu bi ikhlasin niyah. Itu hanya bisa diraih dengan niat yang murni, niat yang ikhlas.
Apa maksudnya niat yang murni dan ikhlas ini? Tidak lain karena Allah. Kita sudah sering bahas ini. Kita masuk di dalam Thariqah Tijaniyah bukan karena bede saya karep. Wiritan kita bukan wiritan syarti, tapi wirid karena rasa syukur. Wa bitathhiril mahalli bitobah wal istighfar. Tentunya ini setelah kita mengikhlaskan niat kita dalam laku ibadah, kita selalu membersihkan diri kita dengan banyak bertaubat dan sering beristighfar. Alhamdulillah, ini sudah menjadi rutinitas para murid Thariqah Tijani. Amin Allahumma amin. Ini ada kisah. Waqad hukiya, dan dikisahkan, anna Syekh Abul Hafs An-Naisaburi, bahwasanya Syekh Abu Hafs An-Naisaburi, lamma waradal Iraqa, ketika Syekh Abu Hafs An-Naisaburi ini ketika dia datang ke Irak, waja'a ilaihi al-Junaid, kemudian saat tahu kalau ulama besar yakni Syekh Abu Hafs datang ke Irak, dia didatengin oleh Syekh Junaid. Keduanya ini sama-sama tokoh sufi, para ahlullah, tapi mungkin cara pendidikannya berbeda. Faro'a, kemudian melihat siapa Syekh Junaid, ashaba Abi Hafs. Syekh Junaid ini melihat pada murid-muridnya Abu Hafs. Saya maknain ashaba di sini murid-murid. Sama juga dengan di istilah Thariqah itu, Syekh Ahmad Tijani, mereka menyebut murid-murid beliau juga dengan ashabi. Dan ini satu etika dari seorang guru kepada muridnya. Tidak nganggep mereka itu sebagai murid, tapi menganggap sebagai ashab. Ini sudah bahasa tasawuf, ini bahasa etika, ini bahasa hati dari kerendahan seorang, ketawaduan dari ketawaduan seorang guru melihat dirinya bukan apa-apa, bahkan muridnya pun dianggap sebagai sahabat. Dan ini yang ditirukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada istilah muridnya Rasulullah, yang ada adalah sahabatnya Rasulullah. Ini. Nah, ketika Syekh Junaid ini menemui Syekh Abul Hafs An-Naisaburi di Irak, dia melihat murid-muridnya Syekh Abul Hafs An-Naisaburi ini wukufan ala ro'sihi. Para murid-muridnya itu diam, kemudian berada di sekitarnya Syekh Abul Hafs ini dengan tumak ninah. Jadi betul-betul dengan etika. Ya'tamiruna li amrihi wa la yukhti wahadun minhum. Mereka semuanya memperhatikan apa yang diingin atau yang diperintahkan oleh gurunya, yakni Syekh Abul Hafs An-Naisaburi. Gak ada satupun yang membantah apa yang diomongin. Jadi bahasa kita itu ketika Syekh Abu Hafs An-Naisaburi berada di tengah-tengah muridnya, semuanya diem, gak ada yang bicara. Gak berani untuk ada, gak bengal. Syekh Junaid melihat itu. Kemudian tanya, ya Abul Hafs, adabta ashabaka adabal muluk? Wahai Abul Hafs, apakah kamu mendidik atau mengajarkan murid-murid kamu itu beretika sebagaimana etikanya para rakyat kepada raja-rajanya? Etika yang kalau ada gurunya berjalan, muridnya itu minggir. Ini persis dengan sekarang apa yang diistilahkan oleh mereka yang nggak ngerti ilmu Thariqah, ilmu pendidikan dan ilmu pesantren sebagai istilah feodalis. Disangka feodalis. Jadi ada kiai jalan muridnya, semuanya muridnya diem. Kalau perlu melihat pun nggak berani. Bagaimana jawabannya Abul Hafs?
La ya Abul Qasim. Enggak, wahai Abul Qasim. Saya tidak pernah mendidik murid-murid saya seperti itu. Walakin husnal adabi fil zahir unwanu husnil adab fil batin. Katanya Abul Hafiz, saya nggak pernah mengajari mereka begitu. Tapi etika, di sini dikatakan husnal adab fil zahir, baiknya adab, sopan santun yang nampak secara dohir itu unwanu husnil adab fil batin, itu menunjukkan bagaimana etika mereka secara batin. Apa yang nampak itu menunjukkan apa yang ada di hati mereka. Karena secara batin, secara yang tidak nampak, mereka betul-betul takdim kepada gurunya, kepada kiainya. Itu tampak dalam jasmaniah mereka. Ini sekali lagi yang tidak dimiliki oleh teori-teori pendidikan modern, apalagi yang sumbernya dari barat. Kurikulum-kurikulum seperti ini mereka nggak punya. Hanya pondok pesantren yang dasarnya adalah ilmu thariqah bisa menerapkan ini. Bahkan pondok pesantren yang tidak berdasarkan ilmu thariqah, maaf, kalau pengasuhnya tidak berdasarkan ilmu thariqah juga tidak bisa memiliki hal ini. Hanya mungkin ikut-ikutan saja. Yang lain itu santrinya takdim, jadi harus takdim. Kalau enggak, muridnya dimarahin. Tidak. Jadi sama sekali pesantren itu tidak pernah menyuruh santri-santrinya, murid-muridnya, kalau ada gitu harus berdiri, harus takdim, enggak. Dan itu tidak lain, itu menunjukkan bagaimana etika hati diterapkan dalam jasmaniah. Sekali lagi, ini yang tidak ada dalam pendidikan modern. Dan hanya mereka yang memahami sistem pendidikan ruhaniyah, saya katakan pendidikan thariqah ini pendidikan ruhaniyah, yang bisa memaklumi itu. Wa yashhadu lahu hadisun, hal ini juga berlandaskan satu hadis, lau khosya'a qalbuhu la khosya'at jawarihuhu. Nah ini, kalau hatinya itu sudah khusyuk, kalau hatinya itu sudah tawadhu, maka pasti zahirnya, jasmanihnya, tingkah lakunya itu juga khusyuk, juga tawadhu. Genomoboter. Saya ngaji ini bukan karena yang viral-viral kemarin, tidak, tapi ini murni karena meneruskan genomoboter. Jadi saya nggak pernah ngaji itu apa yang ada di viral di luar, tidak. Tapi sekali lagi kita nerusin. Pas mungkin seminggu setelah kita ngaji tentang etika husnul istimah, terjadi kejadian seperti itu. Ya kita lanjutin sekarang begini. Hanya yang tidak paham, mereka itu menganggap bahwa ini tidak lain adalah model perbudakan di pondok pesantren. Mau berhujah bagaimanapun, tetap kalau yang nggak setuju, tetap nggak setuju. Ngapain repot-repot? Kalau tidak pernah memahami bagaimana etika ruhaniyah, bagaimana ilmu dalam pendidikan di thariqah, repot juga. Repot juga. Itu. Akan itu setelah viral-viralnya bagaimana medsos yang memberikan tayangan seorang kiai dicium oleh santrinya dengan penuh kekhusyuan, ada lagi di santri juga katanya, datang ustadznya atau kiainya yang salaman kepada santrinya itu dengan model masa kini, jadi nggak boleh cium tangannya. Ya jelas, model-model seperti itu adalah model-model pesantren yang tidak berlandaskan dengan ilmu thariqah. Panjenengan lihat yang gitu ya. Jadi yang jangan cium. Jadi model-model ya istilahnya seolah-olah ini loh pondok yang benar seperti ini. Banyak pesantren, tapi tidak semua pesantren yang basicnya adalah thariqah. Untuk di Pondok Al-Munawwariyah selalu kita nisbatkan
bahwa Pondok Al-Munawwariyah adalah miliknya Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan penjelasan yang di atas itu, maka dapat disimpulkan anna husnal istima, bahwasanya husnul istima itu innama yakunu bikamalil isti'dad, itu hanya bisa dilakukan dengan kesiapan jiwa yang penuh. Lidzalika bihasbi maqamil mustami, dan itu bergantung bagaimana derajat atau tingkatan yang mendengarkan. Masing-masing murid kepada kiainya itu tentu tingkatannya berbeda. Semakin dia mempersiapkan jiwanya husnul istima dan beretika kepada gurunya, maka semakin dia itu bisa menerapkan apa yang diistilahkan dengan husnul istima. Sebaliknya juga seperti itu. Summa hadha innama huwa fil asli inda ahli hadha sya'an fi sima'i kalamillahi ta'ala wa kalami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yushiru ila anna husnal istima' innama yakunu bil isti'dad. Dan dari apa-apa yang menunjukkan bahwasanya husnul istima' itu innama yakunu bil isti'dad, hanya bisa dilakukan dengan persiapan jiwa yang matang. Maksudnya jiwanya itu sudah ikhlas, sudah betul-betul dalam istilah yang sering kita sebutkan, murid itu di depan gurunya bagaikan mayit yang siap dimandikan oleh orang yang hidup. Pada mabai lah karpah, lah tak bisa menolak. Di dalam dunia sufi, di dalam dunia tasawuf, kita juga sering mengistilahkan istilah fana. Fana itu istighraq. Istighraq itu dari kata ghariqa. Ghariqa itu maksudnya tenggelam. Beda orang yang tenggelam dengan orang yang berenang. Orang yang tenggelam itu artinya dia yang sudah pasrah dibawa kemana saja oleh arus. Tapi kalau orang berenang, dia itu berusaha untuk melawan genoboboten. Nah, seorang murid kepada syekhnya itu dia bagaikan orang yang tenggelam, bukan melawan arus. Bukan melawan arus. Itu istighraq dari ghariqa yaghraq. Mau dibawa kemana saja oleh arus, ya sudah pasrah. Ini istilahnya. Ada lagi yang menunjukkan tentang pentingnya husnul istima', dan itu hanya bisa dilakukan dengan kesiapan jiwa dan mental yang mapan. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Nah ini, kalau Allah itu bisa melihat pada mereka orang-orang itu khairan, satu kebaikan, la asma'ahum, maka Allah tentunya akan memperdengarkan mereka. Artinya hanya orang yang sudah dilihat memiliki kebaikan, dia yang bisa melakukan husnul istima'. Kiainya tebu, gurunya dawuh, dia betul-betul bisa menerapkan husnul istima'. Dan sekali lagi, itu adalah anugerah dari Allah, dan itu menunjukkan orang tersebut ada nilai kebaikannya. Sebaliknya, kalau seseorang itu menganggap angin lalu nasihat gurunya, lo ye je pagi tebu kiai nah, yang jelas dia masih belum mendapatkan anugerah untuk bisa mendengarkan itu. Dari siapa anugerahnya? Dari Allah. Ini maksud walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Qala ba'duhum, sebagian ulama menyatakan, lau alimahum ahlan lil istima', kalau Allah itu melihat mereka orang-orang itu ahlan lil istima', termasuk orang yang mumpuni
untuk bisa mendengarkan dauh gurunya itu, lafataha adhanahum, niscaya Allah akan membuka telinga-telinga mereka. Jadi apa keding? Bukan keluar, bukan masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Allah akan memberikan anugerah pendengaran sebaik-baiknya. Faman tamallakat wasawisu. Sebaliknya, barang siapa yang dikuasai oleh kewaswasan, wa ghalaba ala batinihi hadisun nafsi, kemudian bisikan hatinya itu mengalahkan hakikat dari apa yang ada di dalam jiwanya, la yaqdiru ala husnil istima', maka pastinya orang tersebut tidak akan bisa mampu melakukan husnul istima'. Para hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah, ini cuma masalah husnul istima', cuma masalah pendengaran saja. Di dalam Thariqah Tijani ini betul-betul diperhatikan bagaimana caranya bisa mendengarkan dengan baik, bagaimana ciri-cirinya orang yang bisa mendengarkan dengan baik, dan bahwasanya mendengarkan dengan baik itu adalah anugerah dari Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita bisna husnul istima'. Selama ini kita mengharapnya mudah-mudahan dibukakan hati. Kita tidak pernah mengharapkan dibukakannya telinga. Padahal telinga ini bisa langsung nembus ke hati kalau cara mendengarkannya dengan husnul istima'. Ini. Wa yushiru ila hadha aidon qauluhu ta'ala, dan menunjukkan tentang pentingnya husnul istima' ini juga ada firman Allah yang menyatakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalika, dan sesungguhnya dalam hal yang demikian itu, ladzikra, merupakan satu peringatan, liman kana, bagi siapa saja, kana yang ada, lahu bagi man, qalbun, hati. Ini tidak lain bagi orang yang punya hati, gitu maksudnya. Au al-qasam'a, atau dia itu menggunakan pendengarannya. Wa huwa syahid, dan dia itu syahidun, menyaksikan. Qala al-Fakhrur Razi fi tafsirihi, Syekh Fakhrur Razi mengatakan dalam kitab tafsirnya, ai qalbun mausufun bil wahyi. Kalau hati tentu semuanya punya, nggak ada namanya orang yang tidak punya hati. Tapi yang dimaksud qalbun di dalam ayat ini adalah qalbun mausufun bil wahyi, hati yang tersifati dengan kepedulian, al-wahyu. Jadi hatinya sangat lembut, tidak keras gitu. Ai qalbun wa'in, itu. Yuqalu fulanun lahu mal ay katsir, fatankirun yadullu ala ma'na fil kamal al-ghardu minhu. Bahwasanya itu bisa menjadi peringatan bagi orang yang punya hati dan bisa menggunakan pendengarannya. Hati di sini maksudnya apa? Hati yang bisa menggunakan pendengaran dengan baik, hati yang bisa mendapatkan ilmu. Ilmu bukan cuma masuk di akal, tapi bisa masuk ke hati. Hati yang seperti apa? Di sini dikatakan, qala fi awarifil ma'arif, qala Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah. Syekh Yahya bin Mu'ad ar-Razi menyatakan, al-qalbu qalbani. Hati itu ada dua macam. Qalbun qad uhtushiya bi asghalid dunya. Hati yang pertama adalah hati yang sudah dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan duniawi.
hatinya itu sudah tidak ada lagi kesibukan kecuali memikirkan duniawi. Hatta idza hadara amrun min umurit ta'at lam yadri sahibuhu mayasna. Saking sibuknya hati orang itu pada urusan duniawi, kalau sudah ada urusan kaitannya dengan ketaatan kepada Allah, kipo orang ini gak tahu mau ngapain. Karena setiap harinya, setiap waktunya tidak ada kesibukan selain kesibukan duniawi. Kalau sudah berurusan dengan kesibukan ketaatan kepada Allah, la yadri sahibuhu ma yasna. Apa saya kelakuan? Jadi menjadi seperti orang yang asing ketika sudah kumpul urusan ibadah, ketika sudah berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kumpul sama orang-orang yang sibuk dengan ibadahnya, ya seperti orang asing. Nganu apa dina? Katela opo iki yo. Nah, itu. Itu yang dimaksud. Wa qalbun, dan ada juga hati yang kedua, qad uhtusya bi asghalil akhirah. Hati yang dipenuhi dengan urusan-urusan akhirat. Hatta idza hadara amrun min umurid dunia, sehingga ketika ada perkara atau urusan-urusan yang berkaitan dengan duniawi, lam yadri sahibuhu mayasna. Kebalikannya, orang yang sudah hatinya sibuk dengan urusan ibadah, urusan akhirat gitu, ketika ada urusan duniawi, sama, gak tahu apa yang mau dilakukan. Udahlah, terserah gimana jadinya, pasrah sudah. Ini dua hati. Wahadzal qalbu tsani, dan adapun hati yang nomor dua ini, huwallazi hasala lahul isti'dad lidarkil ulumi al-fakhirah. Hati yang model kedua inilah yang bisa mendapatkan kesiapan diri, kesiapan jiwa yang bisa dipersiapkan untuk husnul istima' dan bisa mendapatkan al-ulum al-fakhirah, ilmu-ilmu yang istimewa. Ilmu-ilmu istimewa di sini dalam kajian ilmu thariqah bukan ilmu-ilmu yang aneh-aneh, apalagi cuman ilmu-ilmu yang bisa umpamanya waktunya hujan stop, bukan. Atau ilmu-ilmu yang berdecek jatuh, bukan. Apalagi ilmu-ilmu fudul, apalagi ilmu-ilmu naklukin orang. Ini ada ilmu, jadi kalau ada pejabat bicara, kamu baca ini, wah itu diminta. Bukan ilmu itu, tapi al-ulum al-fakhirah adalah ilmu yang bisa menjadikan seorang yang berilmu itu semakin bisa mengenal Allah. Apa yang kita kenal dengan Allah? Apa yang kita kenal dari Allah itu apa? Ilmu-ilmu syariat tidak bisa menjawab ini. Ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, ilmu-ilmu thariqah yang bisa menjawab ini. Kemarin kita sudah bahas, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah mengenal kelemahan dirinya, maka dia pasti akan mengenal kemahakuatan Allah. Barang siapa yang mengenal kemiskinan dirinya, maka dia akan bisa mengenal kemahakayaan Allah. Barang siapa yang mengenal kebodohan dirinya, maka dia bisa mengenal kemahapintaran Allah. Kalau orang masih melihat dirinya pinter, selamanya dia tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Kalau orang merasa dirinya kaya, menganggap yang lain itu di bawahnya dia, selamanya dia tidak akan pernah mengenal kemahakuasaan Allah. Ilmu-ilmu model begini menjadi ilmu fakhirah.
Dan tentunya ini bukan landasannya dari ilmu tafsir atau ilmu fikih atau ilmu hadis saja, tidak. Betapa banyak ilmuwan-ilmuwan, seorang dokter yang justru bisa mengenal Allah dari ilmu medis. Betapa banyak ilmuwan-ilmuwan astronomi yang bisa mengenal Allah dari ilmu astronomi itu. Sebaliknya, betapa banyak mereka yang katanya ahli tafsir, ahli fikih, tapi justru bukan semakin membuat dirinya tawaduk, semakin menganggap dirinya tinggi, yang lainnya dianggap goblok. Gini boten. Tidak sedikit yang mereka katanya mahir dalam ilmu-ilmu syariat, tapi justru melihat mereka yang ngaji ke dia sebagai orang ken goblok, ken bodoh. Ini kalau hanya yang menjadi dasarnya syariat, tidak menyentuh pada ilmu thariqah. Meskipun dia ahli tafsir, ahli hadis, ahli ilmu-ilmu agama, tapi kalau ilmu-ilmunya itu semakin menjauhkan dirinya dari Allah, semakin menganggap dirinya hebat, itu termasuk bukan ilmu fakhirah. Meskipun ilmunya sedikit, ilmunya cuma mengerti dalam hal agama dari kewajibannya sebagai mukallaf saja. Namun dari ilmu yang sedikit, Allah menfutuh hatinya, Allah buka telinganya, Allah jadikan hatinya itu qalbun uhtusya bil umuril akhirah. Semakin bisa mengenal Allah, maka dari ilmu yang sedikit ini dia mendapatkan ilmu yang mulia. Ini maksudnya. Selain mendapatkan ilmu yang mulia, wa fahmil asraril bahirah, dan disingkap baginya asrar atau rahasia-rahasia yang memukau. Ini sudah tingkatan waliullah. Wa qala ba'duhum fil ayah. Dan ada sebagian ulama yang menyatakan di dalam hal ayat firman Allah. Ayat tadi, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Mufassir lain menyatakan qalbun di sini maksudnya adalah liman kana lahu qalbun salimun. Orang yang memiliki hati salimun itu maksudnya selamat. Selamat dari apa? Minal aghrad wal amrad. Dia selamat dari keinginan-keinginan hawa nafsu yang tidak baik, serta selamat dari penyakit-penyakit hati. Nah, penyakit hati ini yang repot. Ini bisa menimpa siapa saja, bukan cuma orang yang bodoh. Tapi justru semakin pintar seseorang, kalau kolbunnya tidak salim, dia justru bisa semakin ujub, semakin takabur, semakin riak, dan sebagainya yang menjadi penyakit hati. Kalau sudah hatinya sakit, maka sulit sekali bisa menerapkan atau menjalankan husnul istima. Kalau sudah tidak bisa husnul istima, sulit sekali dia akan beretika atau berakhlak. Kalau sudah tidak bisa beretika dan berakhlak, tidak mungkin dia bisa mendapatkan ilmu dari adabnya itu. Kalau sudah dia mendapatkan ilmu bukan dari etika atau adabnya, mungkin dia berilmu, tapi ilmunya tidak mendatangkan hikmah. Artinya ilmunya tidak bermanfaat, justru ilmunya mencelakakan dirinya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Inilah para hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah, beberapa penjelasan tentang hakikat husnul istima sebagai pondasi etika dan adabnya seorang murid kepada gurunya. Sebagai catatan, di dalam dunia tasawuf, dunia hakikat, guru memang tidak pernah menganggap murid-muridnya sebagai murid.
mereka dianggap sebagai sahabat. Tapi kita sebagai murid wajib menghormati dan memuliakan guru kita. Kita wajib menganggap guru kita adalah guru. Perkara guru kita melihat kita ini sebagai sahabat, itu adalah tawaduknya seorang guru. Ini beberapa kajian malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberkahi dan menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah.